Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sudah berapa tahun kita belajar? Kita ngaji online. Anda ingat kajian kita bersama teman-teman jamaah di Australia ini sejak sebelum COVID. Sebuah nikmat yang agung. Dan kita bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya. Karena kita tidak berhenti. Dan semoga kita tidak akan berhenti kecuali memang waktu kita sudah habis. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, gak mungkin kita akan lanjut dalam ketaatan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ramadan selesai sudah. Masih lama kita menanti Ramadan lagi. Tapi orang-orang yang telah menyelesaikan Ramadan mereka akan terus berdoa. Semoga perjuangan, pengorbanan, waktu, energi, harta, bahkan keluarga diterima sama Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ahibati fillah, bagaimana kondisi kita sekarang? Semua orang jangan menyibukkan diri dengan menilai orang lain. Engkau coba duduk, merenungkan diri. Apa jadinya engkau setelah Ramadan? Ramadan salah satu tempat pemberhentian untuk mengisi bahan bakar, untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang berenergi. Kenapa? Karena perjalanan masih panjang. Momentum yang sangat indah Ramadan. Tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Penyeru kepada kebaikan. Menyeru agar kita berbuat baik, meninggalkan kejahatan. Setan-setan dibelenggu. Momentum itu udah selesai. Apakah selesai Ramadan kemudian kita berhenti beribadah? Berhenti melaksanakan ketaatan. Salat malam tidak lagi kita kerjakan. Zikir, Quran, istighfar, kita abaikan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau seringkali ketika khutbah membacakan firman Allah, insya Allah kita semua hafal. Yang di surat Ali Imran ayat 103, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Islam ini dibawa sampai mati. Itu yang seharusnya kita lakukan. 13 tahun Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang di kota Mekah. Mereka capek, mereka lelah, mereka mau beribadah penuh dengan gangguan dari orang-orang musyrikin. Bahkan sebagian mereka menyembunyikan Islam mereka. Sebagian disiksa, diazab. Bahkan ada sebagian yang terfitnah. 13 tahun. Mereka pernah makan daun-daunan. Mereka pernah diboikot. Sebagian dibakar. Lalu Allah perkenankan bagi mereka untuk hijrah. Para sahabat hijrah ke kota Madinah. Nabi menanti di kota Mekah sampai Allah izinkan. Kemudian beliau menyusul para sahabatnya. Beliau hijrah ke kota Madinah. Apakah sampai kota Madinah? Setelah perjalanan panjang dengan onta beliau. Apakah setelah sampai kota Madinah, beliau istirahat? Sudah. Alhamdulillah selesai semuanya. Tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Itu jemaah. Allah tegaskan buat Nabi. Allah tahu dengan perjuangan beliau. Allah tahu dengan pengorbanan beliau. Tapi jangan berhenti untuk terus berjuang. Nggak ada ceritanya selesai selama engkau masih hidup. Maka Allah perintahkan untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, pujilah Tuhanmu. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang selalu sujud. Terus sujud, terus sholat. Nggak ada ceritanya berhenti sholat. Sebagian orang-orang yang berhenti sholat. Dikarenakan dia merasa sudah sampai makom yang lebih tinggi. Maka dia tidak lagi sholat. Allahu Akbar. Betapa bahayanya kebodohan kalau dibungkus dengan ibadah dan keyakinan yang menyimpang. Berhenti beribadah. Makomnya sudah sampai. Nabi disuruh wakun minas sajidin. Sampai kapan? Orang kepingin tahu. Karena kadang-kadang orang itu capek, lelah. Nggak lama sebenarnya. Nggak lama. Wa'bud rabbak. Teruslah engkau beribadah kepadamu. Terus. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang ajal kepadamu. Maka Nabi terus berjuang. Sampai kota Madinah nggak ada pikiran mau istirahat, mau bersenang-senang. Perjuangan dilanjutkan. Bagaimana beliau datang ke kota Madinah, membangun masjid, ya, membuat perjanjian dengan orang-orang selain Muslim yang ada di sana dari kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Beliau membuat persahabatan atau persaudaraan antara orang-orang mukminin dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin. Terus
Terus perang. Perang iya. Terjadi perang Badar. 300 melawan 1000. Terjadi perang Uhud. 700 melawan 3000. Terjadi perang Khandaq. 3000 melawan 10.000. Perjuangan itu terus terjadi. Gak ada ceritanya berhenti. Terbunuh para sahabat, iya. Nabi terluka, naam. Apa nggak cukup 13 tahun? Nggak cukup. Yang kita cari ini surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi. Antum bisa melihat orang yang bekerja. Dia umpamanya seorang ASN. Masuk pekerjaan umur 25 tahun. Setelah 15 tahun dia bekerja, dia berumur 40 tahun. Berhenti? Udah nggak kerja? Naik dia jabatannya. Naik kedudukannya terus. Sampai kapan? Disuruh berhenti nggak mau. Oh pensiun, oh, berat sekali. Ketika beribadah kepada Allah, nggak ada ceritanya pensiun. Nggak ada. Kapan kau berhenti? Ketika waktumu habis. Dan ketika waktumu habis, kau akan menyesal. Mengatakan, kenapa aku tidak manfaatkan waktu. Ahibati fillah. Ada sebagian yang berpikir, kalau sudah berjuang, capek, udah istirahat. Di tahun ke-8 Hijriah, Allah memperkenalkan umat Islam untuk menaklukkan kota Mekah. Kan perangnya selama ini antara kaum muslimin dengan penduduk Mekah. Terus Allah taklukkan Mekah buat umat Islam. Berhenti sudah. Udah nggak ada lagi perang, nggak ada lagi jihad, udah selesai. Mekah udah jadi bagian dari negeri Islam. Dan ada sebagian sahabat yang berpikir seperti itu. Mereka mau hidup santai. Begitu pula sebagian kita, selesai Ramadan, dia mau santai. Allah berikan ujian yang lebih berat. Allah tugaskan mereka dengan misi yang lebih sulit. Kenapa? Kalau engkau lulus di sini, engkau naik tingkatan. Engkau akan menempuh jalan yang lebih sulit. Kenapa? Karena belum waktunya berhenti. Kalau kiranya ada 10 anak tangga, engkau sekarang mungkin ada di anak tangga yang ketiga. Jangan berhenti. Capek, lelah, pelan-pelan. Perlahan-lahan. Engkau kadang-kala perlu bantuan orang untuk naik ke tangga selanjutnya. Tapi jangan turun. Dan jangan berhenti. Setelah penaklukan kota Mekah, sebagian sahabat berpikir untuk berhenti, untuk istirahat. Allah tugaskan mereka untuk berjihad. Menempuh perjalanan yang lebih jauh dari Mekah. 700 km. Menghadapi musuh yang lebih kuat dari penduduk Mekah. Yang lebih banyak jumlahnya. Yang lebih hebat persenjataannya. Berangkat. Kenapa? Belum waktunya berhenti. Belum waktunya bersenang-senang. Disyariatkan. Mereka berjihad ke Tabuk. Di saat musim panas yang begitu teriknya. Di saat bekal-bekal mereka sedikit. Di saat kendaraan mereka tidak bisa digunakan satu orang satu kendaraan. Satu kendaraan untuk 3 orang. Ketika satu naik yang lainnya jalan. Jumlah para sahabat pada waktu itu 30.000. Banyak jumlah mereka. Tapi sebelum perang sebagian malas, sebagian mulai capek, sebagian mau istirahat, mau santai. Allah turunkan firman-Nya di surat At-Taubah. Ayat 38 sampai 39. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi taqaltum ilal arditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudorotan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini teguran dari Allah. Buat yang mau berhenti berjuang. Buat yang tidak ingin lagi beribadah. Dia merasa sudah cukup. Perjuanganku udah cukup. Engkau ini cari apa sih? Orang mencari harta di dunia ini. Nggak ada cukupnya. Padahal harta yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Melihat Elon Musk berhenti cari duit. Melihat siapa? Bill Gates berhenti cari fulus. Udah cukup, udah selesai. Anda mau berhenti di sini. Dunia yang sangat remeh, mereka nggak berhenti. Gimana engkau cari akhirat? Apakah kalian sudah puas dengan kehidupan dunia kalian? Udah seneng? Siap menggantikan kehidupan akhirat dengan dunia? Udah yang penting anak seneng di dunia. Nabi SAW menjelaskan tentang rendahnya dunia ini. Perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seorang hamba yang kata Nabi SAW. Yada'u isba'ahu fil yam. Yang dia memasukkan jarinya di lautan. Bukan tangannya, satu jarinya. Kemudian dia angkat. Dia lihat berapa banyak yang menempel di tangannya. Dia teteskan berapa tetes. Itu dunia. Dan samudra itu adalah akhirat. Tapi nggak ada pemaksaan. Kalian mau terus beribadah, monggo. Mau berhenti beribadah, silakan berhenti. Karena sejatinya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak memerlukan ketaatan kita. Engkau mau jadi orang buruk, engkau mau berhenti sholat, engkau mau berhenti puasa, urusanmu. Karena sejatinya Allah tidak membutuhkan ibadah. Terus manfaatnya ibadah itu buat siapa? Ya buat engkau. Buat engkau sendiri. Allah tidak mengambil manfaat sama sekali. Berbeda kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita lihat ya di dunia ini. Kadangkala ada demonstrasi mogok kerja. Itu akan berdampak sekali kepada kehidupan ekonomi. Semua pegawai bandara Sydney mogok kerja. Berantakan jadi. Buruh tidak mau masuk kerja. Udah. Tutup tuh perusahaan. Tapi Allah nggak butuh engkau. Engkau semuanya nggak ada yang mau ibadah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ibrahim. Ayat 7 dan 8. Nah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kau akan bersyukur sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, dikasih tubuh sama Allah, dikasih waktu, dikasih rezeki, bersyukur sama Allah. Allah tambahin. Bayangin. Ketika bersyukur, Allah tambahin. Jadi manfaatnya buat siapa? Buat engkau sendiri. Engkau kufur, bahayanya buat siapa? Buat engkau. Allah siksanya pedih loh. Ahibati fillah. Banyak di antara kita yang selesai melakukan sebuah kegiatan dia jadi merasa sudah berbuat baik kepada Allah. Saya ini, saya ini. Engkau tidak akan pernah berbuat baik kepada Allah. Yang ada Allah yang berbuat baik kepada. Dengan engkau masuk Islam, apakah kemudian kau berpikir telah melakukan kebaikan buat Allah? Nggak ada manfaatnya buat Allah sama sekali. Terus manfaat dari ibadah tersebut buat dirimu. Ahibati fillah. Di akhir surat Asy-Syarah. Apa Al-Insyirah ya. Allah menyebutkan buat nabinya nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Coba dibaca akhir dari Al-Insyirah ini. Dari ayat berapa Ustaz? Ayat 7 sama 8 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ada ceritanya berhenti. Ada ceritanya istirahat. Capek, engkau perlu capek dalam kehidupan dunia ini. Enggak ada ceritanya santai. Ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua yang berakal sehat dari setiap umat itu bersepakat. Annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Enggak bisa. Kenikmatan diraih dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan lelah, dengan keringat, dengan begadang, dengan keluar harta kita. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Orang yang memilih istirahat, lebih mengutamakan hidup santai, engkau akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Jangan jadi seperti kupu-kupu. Tapi jadilah seperti lebah. Engkau lihat kupu-kupu di taman ya. Indah, dia terbang dari satu bunga. Menunjukkan keindahannya. Nanti terbang lagi dengan warna-warna yang menarik. Nanti berangkat lagi. Terakhir, nggak ada produk yang dia
tawarkan. Nggak ada. Tapi engkau lihat lebah. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'min kan nahl. Engkau lihat lebah. Capek dia. Berangkat sana, berangkat sini. Nggak pernah dia sibuk dengan penampilannya. Tapi di akhir cerita itu lebah memberikan satu produk buat engkau. Syifa, penyembuh buat umat manusia. Jadi perlu lelah dan capek. Makanya Allah katakan fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ikhlaskan untuk Allah. Kita sedang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir beberapa penafsiran tentang fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dikatakan kalau engkau selesai dari urusan dunia, engkau selesai dengan pekerjaanmu, selesai nih, pulang ke rumah umpamanya udah selesai. Fansab fil ibadah. Engkau isi dengan ibadah. Ini yang kita lihat kurang dimaksimalkan. Sebagian kita ketika pulang kerja cari dunia. Dia sibuk cari dunia, udah sore hari pulang kerja. Ngapain dia di sore hari? Sibuk beribadah? Enggak. Dia istirahat. Dia main-main, nanti keluar lagi. Isi dengan ibadah. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qum ilaiha nasyitan farighal bal. Kau bangkit melaksanakan ibadah itu dalam kondisi semangat. Udah selesai kerjaan dunia. Wa akhlis li rabbika niyah warrabah. Besarkan niatmu untuk berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Naam, Mujahid berkata tentang ayat yang baru saja kita baca. Idza faraghta min amri dunya faqumta ila shalah fansab li rabbik. Kalau engkau selesai urusan dunia kemudian kau bangkit melaksanakan sholat, capeklah engkau. Kerja keraslah engkau untuk Tuhanmu. Untuk Tuhanmu yakni untuk kebaikanmu. Sebenarnya Allah nggak ada manfaat gitu loh buat dirinya. Di riwayat lain dikatakan idza qumta ila shalah fansab fi hajatika. Kalau engkau selesai sholat, engkau silahkan bersibuk ria untuk menyelesaikan kebutuhan dan urusan-urusanmu. Subhanallah, kita lihat ya. Kalau engkau selesai urusan dunia, sibuklah beribadah. Selesai ibadah, lanjutkan urusan duniamu. Terus berputar seperti itu. Nggak ada ceritanya berhenti. Selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Selesai sholat, kalian silakan bertebaran di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari rizki, cari karunia Allah Azza wa Jalla. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalian banyak mengingat Allah. Banyakin agar kalian sukses. Perlu perjuangan mengingat Allah. Mungkin engkau ada waktu-waktu mengingat Allah, tapi ada kesibukan, engkau tinggalkan hal itu. Perlu memaksakan diri. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, idza faraghta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Kalau engkau sudah menyelesaikan salat-salat yang wajib, terus apa lagi nih? Udah selesai. Anda udah salat nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai satu hari ini. Kata Ibnu Mas'ud, ya udah, engkau lanjutkan dengan bangun malam, dengan sholat malam. Dan kemarin Ramadan kita melakukan itu. Kita lakukan itu. Pulang kerja, yang wajib sudah dikerjain. Kita sholat tarawih. Kita berjamaah. Kemudian juga Ibnu Mas'ud mengatakan, fansab wa ila rabbika farghab. Engkau selesai sholat, sedangkan engkau sedang duduk, maka di situ manfaatkan untuk berzikir, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fa'idha faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai kerjaannya, capeklah engkau, kerja keraslah engkau, yakni fid du'a. Ya Allah, terimalah amalanku ya Allah. Terimalah ibadahku, terimalah sholatku, ruku'ku, sujudku, umrohku yang berangkat umroh. Minta sama Allah. Kemudian Zaid bin Aslam dan Dhahak mengatakan, fa'idha faraghta fansab ay minal jihad. Kalau engkau pulang dari berjihad, sudah selesai jihadnya, sudah selesai perangnya,
Udah mau istirahat? Nggak ada istirahat. Ngapain? Fansab. Capeklah engkau. Lelahlah engkau. Ngapain? Fil ibadah. Dalam rangka menjalankan ibadah. Ahibati fillah. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita arahan agar kita tidak berhenti selesai Ramadan. Salah satu yang kita kenal dengan puasa Syawal. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr, rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma, kemudian diikuti, dia nggak berhenti. Puasa udah selesai puasa Ramadan, enggak. Dia melanjutkan Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Apa pahalanya? Seperti puasa 1 tahun puasa wajib. Makanya jangan berhenti beramal. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ini Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah bin Amr bin As. Nah, bukan Abdullah bin Umar ya. Qala li Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumul lail, fataraka qiyamul lail, muttafaq alaih. Wahai Abdullah bin Amr bin As, engkau jangan jadi seperti fulan. Jangan jadi seperti fulan. Ini peringatan dari Nabi SAW. Siapa fulan? Boleh jadi Nabi tidak menyebutkan. Udah, yang penting itu nasihatnya, pesannya, bukan fulannya. Nabi mengatakan, la takun mithla fulan. Jangan menjadi seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia suka sholat malam. Kemudian dia meninggalkan sholat malam. Maka engkau jangan jadi seperti itu. Bagaimana Abdullah bin Umar, kalau tadi Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab pernah bercerita kepada saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar bin Khattab bercerita kepada saudaranya Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang mimpinya. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW oleh Hafsah. Maka dikatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumul lail. Abdullah itu orang baik. Andai kata dia sholat malam. Dikatakan itu Allah semangat untuk sholatnya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan arahan agar seorang selesai Ramadan lanjut ibadahnya. Lanjut perjuangannya. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mal ma tutiqun. Wahai umat manusia, ambillah pekerjaan, ambillah amalan sesuai dengan kemampuan antum. Ini kalau bicara bagaimana caranya kita menjaga nilai-nilai Ramadan agar tetap kita kerjakan, ambil yang kau mampu. Ya silahkan, kau mampunya apa? Aku biasa sholat malam saat Ramadan, sekarang nggak mampu. Ya kalau Ramadan ana 23, sekarang 11. Sekarang 9. Sekarang 7, 5, 3. Kerjakan yang kau mampu. Jangan sampai akhirnya memberatkan diri mengerjakan hal-hal yang dia tidak mampu. Akhirnya dia keteteran, dia tinggalkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten. Meskipun sedikit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ketika seorang hamba ini konsisten dengan ibadah tadi. Dia umumnya alhamdulillah ana masih sholat malam tapi 3 rakaat. Terus dia jaga. Kemudian yang baca Quran alhamdulillah Ustaz ana one day one juz. Kalau Ramadan kemarin 1 hari ana 3 juz, alhamdulillah sekarang one day one juz. Terus dia jaga, ana nggak bisa Ustaz. Ana bisanya 1 halaman, lanjutkan. Yang engkau mampu engkau kerjakan.
Subhanallah jemaah. Bagaimana Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk terus beramal. Dan berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca Rabbana Allahumma habbib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Terus baca mohon sama Allah supaya kita nggak berhenti. Karena tanpa bantuan Allah nggak bisa. Berapa banyak orang yang udah berhenti beribadah. Maka engkau berusaha untuk memohon kepada Allah agar dikasih hidayah, petunjuk, bisa terus beribadah. Sampai kapan? Sampai kematian datang. Minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Kemudian yang ketiga, engkau pelajari manfaat dan faedah. Karena orang itu kadang-kadang tertarik karena khasiat. Omanya dikasih tahu nih, minum ini nih. Apaan nih? Cobalah sehat insya Allah. Ya udah, kadang-kadang nggak dia minum. Tapi ketika dia lihat, dia baca manfaatnya untuk ini, manfaatnya untuk ini, manfaatnya untuk ini. Semangat dia jemaah. Ternyata banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Kawan yang suka mengingatkanmu. Karena biasanya kawan-kawan yang suka menegur kita, kita nggak suka. Kita nggak suka ditegur. Seharusnya kau cinta sama kawan-kawan. Cari kawan yang baik, yang senantiasa menegurmu. Untuk taat dan patuh kepada Allah SWT. Maka ahibati fillah. Baca Quran, one day one juice. Baca sama arti. Salat sunnah rawatib dijaga. Salat malam dijaga walaupun hanya 3 rakaat. Baca Qurannya diperbanyak. Sedekahnya diperbanyak. Karena sejatinya kita nggak boleh berhenti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puasa 6 hari di Syawal selesai, nanti bulan depan puasa sunnah lagi. Kau bisa puasa Senin Kemis. Atau kau mau puasa tengah bulan, puasa 3 hari. Nanti bulan Dzulhijjah, ada musim haji. Yang mau berangkat haji lanjut ibadah. Dari satu ibadah lanjut ke ibadah yang satunya lagi. Kalau engkau banyak kemaksiatan, bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau bicara haji ya. Di bulan haji itu 10 awal dari bulan haji, Masya Allah. Itu hari-hari paling mulia sepanjang masa. Engkau niatkan mulai sekarang. Kalau nanti aku masuk awal Dzulhijjah, aku akan lakukan ini dan itu. Niat saja. Allah yang memudahkan. Maka ahibati fillah. Semoga dengan cara itu kita bisa menjaga keseriusan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara yang menyebabkan orang istiqamah tentunya baca Quran. Baca Quran dengan makna dan artinya walaupun tidak banyak yang dia baca. Kemudian mengetahui bahwasanya ketaatan itu akan membekas di hati kita, membekas di wajah kita. Maka kalau engkau terus-terusan beribadah, insya Allah hilang semua. Ya, bekas-bekas keburukan itu, dosanya dihapusin ya. Kemudian ahibati fillah, bagi orang yang mungkin ya merasa ya Allah Ustaz ini sudah tanggal 25, ana belum sempat ibadah, ana belum sempat puasa Syawal. Ya udah engkau puasa Syawal. Semoga Allah memudahkan bagimu. Kemudian yakin bahwasanya Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah tersebut. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu semoga Allah menjaga kita semua dan kita tidak berhenti jemaah. Iman naik turun tapi jalan terus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Ana kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Dari Sydney Ustaz. Mau Naam, tanya mengenai ibadah sholat. siap. Kan kita diperbolehkan untuk menambah doa di setiap sujud, memanjangkan sujud gitu ya Ustaz. Tapi pernah dengar ceramah kalau mau memanjangkan sujud dengan tambahan doa, panjangkan semua sujud dalam sholat. Jangan cuma beberapa sujud karena tidak sesuai dengan sunnah. Sebaiknya gimana Ustaz? Sedangkan kita paling ya kalau pas ingat rakaat kedua, apa ketiga, apa keempat gitu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, ini bicara tak akan berhenti berdoa, tak akan berhenti beribadah terus sama Allah. Ketika kita sholat, Rasulullah SAW memberikan kebebasan sebenarnya. Beliau mengatakan, فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Kalau kalian sedang sujud, perbanyak doa. Itu pesan Nabi SAW. Sujud keberapa? Nggak disebutin. Pokoknya ketika sujud. Apakah kita harus setiap sujud doa? Oh itu terserah. Maka kalau dikatakan kalau engkau sujud, setiap sujud dipanjangin. Enggak, kondisi orang beda-beda. Kalau tadi dikatakan kita itu lagi ingat, lagi khusyuk. Dan biasanya orang kalau doa, itu dia sedang khusyuk. Boleh jadi nanti dia kepingin doa di sujud yang selanjutnya. Tapi ternyata pikiran dia lagi kemana? Dia hanya baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia, ya Allah nggak sempat doa. Sayang dia. Jadi intinya di setiap sujud itu diperkenankan untuk berdoa. Tapi bukan berarti dia harus semua sujud dia isi sama doa. Enggak. Karena memang Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa. Jadi nggak apa-apa. Dia mau sujud terakhir, ya nggak ada larangan sebenarnya. Tapi jangan kemudian dia memahami yang mustajab itu di sujud terakhir aja. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena memang engkau menyempitkan yang luas. Nabi SAW mengatakan kalau sedang sujud, engkau khususkan dengan sujud terakhir. Enggak. Ini hal yang bebas. Sehingga engkau mau di sujud pertama, mau di sujud terakhir, mau di sujud pertengahan, semuanya adalah waktu dan tempat untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Brisbane Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhali. Ya, ini ada pertanyaan dari jamaah Ustadz mengenai doa Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah fa inna jarul badiyati yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal menetap karena tetangga yang tidak menetap akan berpindah. Bisa tolong Ustadz menjelaskan tentang doa ini karena kami kurang paham. Jazakumullah khairan Ustadz. Artinya coba yang terakhir, karena tetangga yang terakhir artinya apa diartikan situ? Ya, di sini yang arti yang pertama yang dituliskan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di akhirat, karena tetangga di dunia akan senantiasa berubah-ubah. Tetapi tadi saya cek di aplikasi apa doanya, artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal menetap, karena tetangga yang tidak menetap akan berpindah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kita lihat ya, Masya Allah doanya Rasul SAW. Sebagian kita nggak pernah doa. Minta tetangga yang baik. Nggak pernah berdoa berlindung dari tetangga yang baik. Kita ini hidup di tempat yang penuh dengan bala. Kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Engkau boleh jadi sudah pilih rumah yang bagus, pilih tetangga yang baik. Ternyata tetangganya pindah. Ganti tetangga yang buruk. Jadi kalau bicara, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal, dari muqamah. Sesungguhnya tetangga yang tidak menetap itu berganti. Jadi kalau dilihat bahasa Arabnya itu jarol badiyah. Sesungguhnya tetangga badui. Itu berpindah-pindah, berubah-ubah. Karena orang badui itu modelnya mereka nomaden kan kehidupan mereka. Dan mereka biasanya pakai tenda. Jadi nanti pindah sini, mereka berapa keluarga pindah gitu ya. Nanti sekarang tetangga anak fulan, nanti setelah mungkin 7 hari di tempat itu, kita pindah lagi. Boleh jadi nanti ganti lagi tetangganya.
Tapi kalau sudah tempat tinggal, kita tinggal di apartemen, kita tinggal di perumahan, tetangganya biasanya tetap tetangganya ini. Kita mau ganti, kita pindah rumah harus. Tapi kalau tadi bicara mereka yang hidupnya nomaden seperti Badia, tetangga-tetangga di kampung Badui itu, mereka berganti. Dan boleh jadi hari itu engkau bisa pindah. Momen dikatakan namanya pasang tenda ya, udah enak, tahu-tahu ternyata tetangga ya, oh tetangganya ini ngorok umpamanya, kalau ngomong keras atau sering berantem sama istrinya atau apalah suka gangguin. Akhirnya dia bisa pindah. Tapi kalau di tempat tinggal nggak bisa pindah jemaah. Mau dipindah tanahnya nggak bisa. Rumahnya dipindah. Gimana mau dipindah rumahnya? Bangunannya permanen. Seperti kejadian di Indonesia ya Allah ya. Ana baca beberapa berita tentang seorang wanita yang bertetanggaan dengan wanita keluarga lah sama keluarga ini. Ini tetangganya suka nyiramkan kotoran, air kencing, tinja ke pintu rumah tetangganya. Berapa tahun? 7 tahun. Apa 6 tahun? Itu mau pindah gimana dia? Dia nggak punya rumah lagi. Itu tempat dia. Tapi kalau Badia, Badui pindah. Udah nggak nyaman pindah, tendanya bisa dipindah, angkat lagi ke sana. Itu maksudnya doa Nabi SAW menjelaskan tentang beratnya kalau di tempat tinggal itu punya tetangga yang buruk. Tapi kalau di Badui aman. Punya tetangga buruk ya tinggal pindah tengganya. Atau nanti kalau sudah mereka akan berpindah ke tempat lain, ya sudah aku nggak akan bertetanggaan sama fulan. Itu mudah aja. Ini makna doa yang disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Canberra, Ustaz. Siap, tafadhali. Ya, pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Mohon bimbingannya. Jadi misalkan kami diundang oleh 2 kelompok pengajian. Yang satu pengajian online dan yang satu pengajian tatap muka. Yang pengajian online ini kebetulan dengan Ustadz dan Ustazah yang kita belajar sesuatu yang baru, belajar kitab dan lain sebagainya secara runut. Nah, pengajian yang tatap muka ini hanyalah pengajian yang kita mengaji bersama, saling memperbaiki bacaan bersama, kemudian baca terjemahan bersama-sama. Nah, setelah itu ramah tamah dan makan-makan. Jadi hanya bersilaturahim saja. Sebaiknya pengajian yang mana yang lebih baik kita hadiri, Ustadz? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, perlu kita ketahui kondisi orang berbeda-beda. Anak kemarin habis safar ya, perjalanan dakwah itu atau safari dakwah itu ke NTT. Subhanallah, di mana kaum muslimin di sana minoritas. Mereka sedikit sekali. Gereja di mana-mana, masjid ada beberapa, bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali tidak ada muslim. Ada muslim mungkin 1 keluarga, 2 keluarga ya. Jadi kalau bicara minoritas bukan hanya bicara di Australia. Ternyata di negeri kita pun ada daerah-daerah yang umat Islam minoritas di sana. Dan sebagian mereka ya tidak mendapatkan hak mereka. Baik, bicara kajian tadi nih. Makanya kalau bicara kajian online bisa runut macam-macam ya alhamdulillah. Tapi juga perlu adanya kebersamaan. Untuk saling menguatkan. Jadi kalau bicara datang ke kajian yang offline karena memang di situ nggak ada ustadznya ya. Nggak ada ustadznya kita. Ustadznya ada di tempat lain karena kita minoritas di sini. Nggak punya ustadz di sini. Jadi kebersamaan mereka punya nilai sendiri. Duduk bersama mereka. Apalagi tadi baca Quran, tahsin. Apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jangan diremehkan ketika orang itu belajar bersama
kemudian dia tadarusul Quran, setelah itu ramah tamah. Ini ada unsur saling menguatkan. Berbeda dengan online manfaat. Tapi kadang-kadang tadi rasanya kurang. Tapi nggak apa-apa. Maka nasihat anak kalau dikatakan mana yang harus dipilih, lihat kondisimu. Dan lihat kondisi orang. Kadang-kadang kita ini meremehkan. Jangan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sedikit pun jangan. Tapi cuma mungkin perlu ada evaluasi. Apa evaluasinya? Coba dilihat. Ini ngajinya berapa lama, ngobrolnya berapa lama. Soalnya kadangkala ramah tamahnya terlalu panjang. Bahkan dari ramah tamah itu kadangkala ada dosa dan kemaksiatan di sana. Jadi tolong diperhatikan bagaimana jadi ngajinya lebih banyak ya. Kalau dikatakan membaca artinya, membaca tafsirnya, rasa nggak ada masalah ketika memang nggak ada ustadz di sana. Semoga itu bisa menambah keimanan. Dan juga kita tahu majelis ilmu ya. Bagaimana turunnya malaikat-malaikat Allah di sana ya. Bagaimana kemudian sakinah itu turun juga ke sana. Rahmat membalut mereka. Malaikat hadir di tempat itu. Allah menyebut-nyebut orang yang hadir di sana. Rasa ini jadi kelebihan tersendiri. Jadi kalau dibicara mana yang lebih utama, kembali kepada kondisi orang-orang. Dan ya hendaklah tatkala kita belajar itu meningkat. Jangan sampai turun. Karena kita semua ingin naik. Levelnya tadi baca Qur'annya, oh kita baca Qur'an alhamdulillah. Cuma 2 halaman, oh meningkat jadi 3 halaman, 4 halaman. Sampai nanti 1 juz. Pokoknya seperti itu. Sampai nanti bisa lanjut lebih banyak lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang perjalanan manusia ini yang sampai surga Siap. dan neraka itu ya. Ketika sampai padang mahsyar, kemudian ada syafaat, kemudian ada hisab. Setelah itu ada penyerahan catatan amal. Nah itu apakah ketika dihisab itu maksudnya semua dosa-dosa kita itu akan dihisab. Kemudian setelah itu penyerahan catatan amal, kemudian ada mizan. Nah ini perbedaannya apa ya antara mizan dengan yang dihisab itu kan tadi sudah dihisab gitu ya. Sudah dibersihkan nah istilahnya ya. Begitu bukan Ustaz? Nah, siap. Dihisab, dihitung Jazakallah sebenarnya. Sudah dihitung. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Di antara rukun iman adalah beriman dengan hari akhir. Dan awal persinggahan akhirat itu adalah kuburan. Kita beriman bahwa di kuburan itu akan ada fitnah. Di situ akan ada nikmat dan akan ada azab. Kemudian manusia menunggu di alam kuburnya. Sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Berkaitan dengan di padang mahsyar nanti itu. Tentang urutannya memang kadangkala ada perbedaan di antara para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi karena Nabi SAW kadangkala beliau menjelaskan beberapa kejadian di akhirat nanti, tapi bukan berarti kejadian itu runut sebenarnya. Nanti akan terjadi ini, itu. Sebagian ulama menghitungnya, yang pertama adalah nanti manusia akan berangkat ke telaga Nabi SAW. Setelah keluar dari kuburnya, kena terik matahari, dia berangkat ke telaga Nabi SAW. Kemudian nanti setelah itu akan ada hisab, mizan, kemudian sirat. Bicara hisab, perbedaan hisab sama mizan, biasanya hisab itu untuk menghitung kuantitas. Untuk menghitung jumlah. Itu bicara hisab. Umpamanya kalau bicara sholatnya, oh dia dalam hidup itu berapa kali nggak sholat umpamanya. Atau sholatnya dia berapa jumlahnya. Bicara sodako, oh dia sodako sekian. Ini jumlah. Dan orang ketika di jumlah itu boleh jadi sudah dijelaskan di sana nantinya. Bahwasanya ternyata dia nggak ikhlas, nggak apa umpamanya. Bicara hisab, kalau bicara tadi jumlah yang dihitung, nanti akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Ini ditimbang itu bicara bobot. Bicara kualitas. Kualitas amal, kualitas catatannya,
kualitas dirinya, maka yang akan ditimbang itu kitabnya akan ditimbang, amalannya akan ditimbang, orangnya akan ditimbang. Ini benar-benar untuk menunjukkan kualitas. Boleh jadi dia punya sodakoh, di hitungan dia sodakoh 1 miliar. Di timbangan seperti debu yang berterbangan karena dia riak. Padahal ada di catatannya, lu gimana? Ini anak sodakoh, iya timbang. Anak bangun masjid, timbang. Kan orang ada yang ngeyel ketika mereka dihisap, itu ada yang ngeyel. Merasa ini enggak, aku nggak melakukan itu. Dia merasakan, wah aku sudah sodakoh, aku banyak lu mengeluarkan uang dalam ketaatan kepada Allah. Timbang. Jadi timbangan itu lebih untuk mengetahui kualitas. Makanya di antara athar yang disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dihitung nanti. Biasanya kalau kita lihatlah orang di restoran habis makan kan dihitung dia makannya sekian. Itu penghitungan. Ketahuan oh berapa yang dia lakukan. Kemudian disuruh timbang amalan kalian. Sebelum nanti di akhirat ditimbang. Dengan cara apa? Melihat kualitas. Anak tadi sholat, ya Allah anak sholat tadi kayaknya gak khusyuk. Anak berangkat umroh Ustaz, tapi dulu berangkat umroh itu kayaknya anak pakai travel yang gak nyunnah umpamanya. Sehingga banyak yang kelewatan. Atau berangkat haji banyak yang kelewatan. Ini hisab dan mizan. Dia hisabnya dia sudah haji. Bagaimana kualitas hajimu? Wah anak waktu haji dulu Ustaz, di Arafah itu umpamanya doa cuma sebentar, setelah itu makan, ngobrol ini dan itu. Itu yang namanya mizan. Menimbang. Antum sodako, iya Ustaz, anak sodako. Anak sodako 5 miliar. 5 miliar. Berapa duit antum? 5 miliar dari 1 triliun. Dikit. Itu ditimbang. Karena nanti hisab, dihitung kan ditimbang. Oh engkau sedekahmu cuma 0,5%. Ada satu orang sedekahnya, engkau punya sedekah iya. Dicatatkan, oh sedekah ini. Dia pernah sedekah 10.000. Timbang, oh, berat banget, kok bisa berat? Iya, ternyata 10.000 ini duit dia waktu itu cuma 20.000. Jadi 50%. Yang ini 0,5% dari harta dia. Maka itulah kalau bicara apa perbedaan hisab dengan mizan. Dan biasanya tadi setelah hisab akan ditimbang. Karena yang ditimbang juga catatan amalan ditimbang. Berarti kan sudah dibagikan, nanti bakal ditimbang. Untuk mengetahui kualitas bobot dari amalan dia. Setelah itu baru nanti akan digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah. Ustadz ini dari Kuala Lumpur mau bertanya tentang amalan-amalan apa aja yang bisa dilaksanakan apabila mempunyai banyak anak-anak kecil atau bayi, sedangkan sulit sekali untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi mungkin dia hanya punya banyak anak bayi. Ya, jadi mempunyai anak banyak gitu Ustadz. Oh punya anak banyak. Nah. Iya. Dan jaraknya berdekatan gitu, sedangkan susah sekali untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat rawatib, tahajud, menghafal Quran dan lain-lain seperti itu. Jadi hanya wajib-wajibnya saja Ustadz. Kira-kira apakah itu diperbolehkan? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, jemaah subhanallah. Tadi kita membaca hadis Nabi SAW. Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai umat manusia, ambillah pekerjaan sesuai dengan kemampuan antum semua. Kemampuanmu. Jadi ukurannya bukan fulan. Makanya tadi kan dikatakan, oh fulan Masya Allah rajin kajian ya. Rajin umrah, fulan gak punya anak.
Maka disitulah dia yang mampu dia lakukan. Fulana beda lagi. Fulana ini Masya Allah, sodakonya kenceng. Fulana Masya Allah, sering dikasih fulus sama suaminya gitu. Sedangkan anak punya suami miskin, gak mampu. Makanya semua orang itu melakukan pekerjaan, melaksanakan ibadah, ambillah yang sesuai dengan kemampuan. Dalam riwayat lain dikatakan, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kan ada orang kalau berat melakukan sesuatu kemudian dia tinggalin. Maka bagi orang yang punya anak banyak, ya lihat apa yang bisa dilakukan. Mau sholat qobliyah, ba'diyah, yang pertama engkau niatkan. Engkau niat selalu berbuat baik. Ini penting. Niat untuk menghatamkan Al-Quran, niat untuk bersedekah, niat untuk umpamanya berzikir. Ketika engkau niat ditulis satu kebaikan. Kalau engkau pun nggak ngerjain. Kenapa? Anak mau ngerjain, anak pun nangis. Anak kepingin qobliyah ba'diyah Ustaz. Itu niat, itu dicatat insya Allah. Kalau engkau benar niat. Niat kepingin puasa sunnah. Tapi gimana Ustaz? Mau puasa sunnah urusan kerjaan banyak ya di rumah itu. Anak-anak banyak. Maka niat pasang. Bahwa engkau hendak berbuat kebaikan. Engkau ingin seperti fulan, engkau seperti ini fulan. Tapi kemampuanmu gak ada, insya Allah dicatat sama Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketika harus memilih. Karena tadi gak mampu, karena banyak kesibukan, maka pilihlah yang wajib. Karena kata Nabi SAW, Allah itu berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Gak ada amalan yang lebih dicintai Allah dari yang wajib-wajib. Jadi orang itu kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dari yang wajib, dengan yang wajib-wajib. Kemudian usahakan yang wajib ini sempurna. Engkau kan sudah nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Usahakan yang wajib ini sempurna. Tapi ketika ada waktu untuk ba'diyah, engkau laksanakan ba'diyah. Tapi yang jelas sempurnakan yang wajib-wajib. Baru yang lain yang sunnah-sunnah. Tadi ambil yang kau mampu. Yang kau mampu, jangan. Mamanya anak mampunya baca Quran Ustaz satu hari cuma mamanya setengah juz. Ya udah setengah juz. Anak cuma mampu 2 halaman. 2 halaman. Yang penting berkesinambungan. Kemudian anak-anak yang banyak itu. Hendaklah engkau senantiasa berbaik sangka sama Allah. Karena ada ibu-ibu yang kemudian dia kecewa punya anak banyak. Menyesal punya anak banyak. Kok bisa ya ini tuh 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Engkau sudah ditulis. Kau punya anak 7. Maka bersyukurlah kepada Allah. Didik anakmu. Supaya mereka nanti yang beramal. Ngamalin sunnah, ngamalin ini. Engkau dapat pahalanya. Ini pentingnya ibu. Pentingnya bapak. Ketika dia mendidik anaknya. Dia jadi nak sholat kayak gini nak. Baca Quran seperti ini. Berzikir seperti ini. Dianjurkan nak sholat duha nak ya. Nak sholat malam nak. Kemudian anaknya ini. Sholat duha, sholat malam. Ibunya tidur di rumah pahala mengalir. Ini aset. Anak-anak ini aset. Kalau engkau punya anak 7 bisa beramal ya Allah. Bayangin, mereka semuanya sholat qobliyah. Mereka semuanya baca Quran. Kalau ibunya mungkin baca Quran, one day one juz. Engkau punya 7, one day 7 juz mereka semua. Jadi pahala buat engkau. Jadi hendaklah memandang kepada anak-anak itu sebagai sebuah aset masa depan, karunia Allah, dan engkau tidak akan menyesal. Nggak apa-apa, capek aku ya. Karena semua kelelahanmu itu akan ada dalam timbangan kalau engkau ikhlas. Suami aja, kata Nabi SAW, hatta luqmah, sampai seorang suami ngambil nasi, nyuapin istrinya, dia dapat pahala. Gimana ketika seorang ibu nyuapin anaknya, gendong anaknya, bersihkan anaknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi intinya semua orang lebih tahu dengan kondisi dia. Ambillah pekerjaan yang dia mampu untuk dilaksanakan terus-terusan. Karena sebaik-baiknya amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadza wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sampai Hong Kong kita ini. Dari Hong Kong. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan biki. Naam, tafadhali. Ini ada pertanyaan dari teman. Begini Ustadz. Beliau itu kan insya Allah di bulan 12 ini finish kerja gitu. Jadi beliau itu ingin pulang ke Indonesia. Siap. Nah, setelah tapi qadarullah ayah beliau ini mulai dari akhir tahun kemarin itu sering sakit-sakitan. Dan jadi beliau itu merasa seperti tidak tenang bekerja untuk sampai di bulan 12 itu. Nah, padahal beliau ini ingin setelah pulang dari Hong Kong sini punya keinginan untuk pergi umroh bersama suami. Tapi karena keadaan orang tua seperti itu, beliau ingin memutuskan pulang agar bisa merawat ayah beliau itu. Tetapi dengan dengan harapan umroh mungkin tidak jadi karena dana yang untuk ke sana mungkin kurang lah Ustadz. Jadi itu sebaiknya gimana Ustadz? Apakah teman anak ini lebih baik mutus kontrak agar supaya bisa merawat ayahnya di rumah, atau harus menunggu bulan 12 supaya dia bisa gitu pergi umroh, atau gimana Ustadz sebaiknya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara skala prioritas ya, mana yang lebih diutamakan? Berbakti sama orang tua. Kalau bicara bagaimana anak kan punya keinginan umroh. Taib. Berbakti sama orang tua itu salah satu pintu rizki. Kita ini selalu mengukur rizki itu dengan pekerjaan. Anak kerja ini, anak dapat sekian. Anak lakukan ini, anak dapat sekian. Anak kalau kontrak selesai sampai bulan Desember, anak akan dapat duit sekian, sekian, sekian. Kalau anak pulang berbakti sama orang tua, nggak dapat. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin apa? Diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung rahim. Apabila tadi seorang wanita ini, dia pulang ke rumahnya, dia punya suami, dia wajib berbakti sama suaminya, melayani suaminya, dia meminta keridhaan suaminya untuk dia melayani atau merawat orang tuanya. Di situ adalah pintu rizki. Rizki itu yang memberi Allah. Rizki itu bukan gaji. Bukan perusahaan yang kasih rizki sama kita. Bukan bos yang kasih rizki sama kita. Apa kita nggak yakin bahwa ada rizki yang datang tanpa disangka-sangka? Ada dan banyak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Kita nggak sakit, itu rezeki loh jemaah. Berapa banyak orang yang Allah kasih sakit, kemudian duitnya keluar habis. Habis hasil kerja dia. Untuk berobat ini, itu, tabungannya habis. Dan berapa banyak orang yang mungkin dapat uang gaji nggak banyak. Tapi nggak Allah kasih sakit dia. Maka ngerasa kalau dikatakan mana yang lebih utama, engkau pulang, rawat orang tuamu, semoga Allah kasih rezeki engkau berangkat umrah. Kau punya niat, catat sudah. Tapi karena ada kondisi tadi orang tuanya sakit, butuh perawatan, dan langkahmu, niatmu pulang untuk merawat orang tua, ini perjalanan ibadah, pulang. Apalagi kalau orang tua kadangkala butuh bimbingan ibadah ya. Karena ada orang tua yang kalau sakit tidak sholat, berhenti ini, maka anak-anaknya harus berusaha menjaga orang tuanya, dan itu jadi pahala yang terbesar buat engkau insya Allah.
Karena ketika Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, perintah kedua itu berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya, ini putaran kedua dari Sydney Ustaz. Pertanyaannya mirip yang pertanyaan tadi Ustaz, cuman niat yang satu ini untuk membantu keponakan yang mau butuh biaya untuk melanjutkan sekolah Ustaz. Jadi uang yang untuk kita mau umroh kita stop dulu untuk dikasihkan atau dibantu kepada keponakan yang kita mau sekolahkan tadi Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada wajib, ada sunnah, ada anjuran. Kalau bicara ketika seorang mampu, bicara hukum umroh ya. Hukum umroh ini memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mewajibkan dan ana condong bahwasanya umrah itu juga wajib. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Engkau sempurnakan haji dan umrah buat Allah Azza wa Jalla. Sehingga umrah jadi sebuah kewajiban. Buat siapa? Buat yang mampu. Ketika engkau punya kemampuan, engkau berangkat umrah. Tapi kalau duitmu engkau berikan kepada keponakanmu, engkau jadi nggak mampu. Ya nggak berangkat umrah tentunya. Tapi di satu sisi engkau tahu membantu keponakan, apalagi kalau bicara untuk melanjutkan sekolah ya, boleh jadi bisa ditunda. Oh nggak bisa Ustaz? Bisa. Kita ini kadang-kala mengatakan nggak bisa ditunda padahal bisa. Berapa banyak orang yang kuliahnya ditunda? Ngapain? Kerja dia. Oh, dia usaha. Dan berangkat umroh ini juga nggak ngurangin harta. Ini juga pentingnya seorang ketika bicara dia berangkat umroh hartanya berkurang. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah. Berangkat haji, berangkat umrah, nggak berhenti tadi. Subhanallah jemaah. Ini berkaitan dengan tema kita. Artinya nggak ada ceritanya berhenti. Udah anak sekali aja haji. Anak sekali aja umrah. Loh kalau bicara wajibnya nah. Bicara wajibnya iya. Tapi engkau punya kelebihan harta, berangkat lagi. Haji, berangkat lagi engkau punya kelebihan harta. Ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya yang namanya haji dan umrah ini membersihkan seseorang dari kekufuran dan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi membersihkan besi dari karat-karat. Jadi kalau bicara engkau berangkat umrah, tafadhal. Tapi kalau ada yang nggak bisa ditunda, beda lagi. Memang nggak bisa ditunda Ustaz. Tapi kalau keponakan insya Allah ya, nanti pulang umrah, kalau ana ada rezeki, insya Allah ana bantu. Ana mau berangkat umrah dulu. Nggak ada masalah, karena nggak jadi kewajiban dia melanjutkan sekolah. Tapi kalau bicaranya, dia Ustaz nggak makan. Kalau ana berangkat umrah bisa membahayakan dia. Maka di sini kita lebih mengutamakan dia. Karena dia keponakan kita yang mampu, kita disuruh jaga silaturahim, kita berikan kepada dia. Jadi kondisinya berbeda-beda. Kalau tadi dikatakan yang orang tuanya perlu perawatan ya, bukan satu hal yang sekunder ya, tapi primer untuk dirawat. Tapi kalau ini kan melanjutkan sekolah nggak harus sekarang umpamanya, atau nanti bisa bekerja dulu atau hal yang lain bisa dikerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustadz, dari Brisbane lagi Ustadz. Ada pertanyaan dari jamaah. Apakah membaca surat setelah Al-Fatihah ketika sholat dan surat yang dibaca ini pertengahan surat Ustadz? Apakah harus membaca Bismillah? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan membaca Bismillah. Jangan bicara sholat. Di luar sholat, ketika kita baca Quran. Kemudian kita kan kadang-kadang berhenti di pertengahan surat. Lalu baca Al-Baqarah. Kita berhenti di firman Allah umpamanya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Apakah tatkala kita membaca, kita perlu baca Bismillahirrahmanirrahim atau tidak?
Sebagian ulama membolehkan membaca bismillah. Tapi sebagian mencukupkan bismillahnya, nggak perlu bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika membaca di luar sholat, kita baca langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau di sholat, kita nggak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita sudah baca di awal sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah. Karena kan tatkala hendak membaca Al-Quran, fasta'id billah, hendaklah engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita sudah baca. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim yang kita baca di awal setiap surat itu menjadi pembuka setiap surat. Ada yang mengatakan itu awal setiap surat. Jadi kita baca. Kalau sholat nggak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca surat tersebut. Karena kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah baca di awal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, kembali dari Canberra, Ustadz, ada pertanyaan. Ketika sholat berjamaah dengan makmum lebih dari satu orang, kemudian imam sakit dan meninggalkan sholat, bagaimana kelanjutan sholat para makmum? Apakah menjadi sholat sendiri-sendiri atau bagaimana? Gimana? Jazakallahu. Diulangi ya, Ustaz. Iya, jadi imamnya sakit, kemudian meninggalkan sholat. Siap. Makmumnya? Sholat berjamaah. Jadi bagaimana kelanjutan sholat makmumnya? Apakah jadi sholat sendiri-sendiri atau bagaimana, Ustaz? Jazakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, imam yang tidak bisa melanjutkan maka digantikan dengan imam dari makmum. Jadi kalau imamnya pergi, boleh jadi imamnya nunjuk atau orang untuk maju ke depan. Jadi digantikan sama dia. Jadi nggak sholat sendiri-sendiri. Itu ketika imamnya ada penggantinya. Tapi ketika tidak ada penggantinya, cuma berdua umpamanya, makmum sama imam. Ketika imamnya pergi, ya sudah dia jadi sholat sendiri. Tapi kalau mereka berjamaah dan ada yang dapat menggantikan imam, maka imamnya boleh memilih orang itu untuk maju. Atau dia tinggal biar salah satu yang di belakang imam maju menjadi imamnya. Jadi sholatnya tetap berjamaah. Hadza, apalagi kalau dikatakan sholat wajib ya, tetap sholat mereka berjamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Dari KL lagi, Ustaz. Nah. Bagaimana memotivasi diri kita apabila terdapat pikiran-pikiran negatif, kayak misalnya bulan Ramadan itu kan pahala di ibadah diganti berlipat ganda, jadi di bulan lain malas. Atau pikiran seperti yang Ustaz tadi bilang kan, kalau kita lakukan biarpun sedikit asal istiqomah, dan ujung-ujungnya kita ngelakuin sedikit soalnya biar kalau kita lakuin banyak besok nggak ngelakuin lagi kan seperti percuma, Ustaz. Dan seperti Ustaz bilang tadi, kalau kita melakukan semampu kita lakukan sekedarnya gitu. Padahal sebetulnya kita bisa lebih dari itu gitu. Bagaimana caranya agar kita tetap termotivasi, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Apa yang mampu memotivasi kita? Manusia itu suka dengan pahala. Jadi kenapa Allah motivasi dengan surga, Allah motivasi dengan indahnya dalamnya surga, di situ ada makanan, ada minuman, ada rumah, segala sesuatu. Dan kalau kita bicara umpamanya, surga ini dibangun. Jadi pembangunan surga itu terus terjadi. Dengan apa? Dengan tasbih, dengan sholat, dengan membangun masjid. Maka dikatakan orang yang membangun masjid, membangunkan rumah. Jadi terus dibangun di sana. Makanya kalau kita perumpamaan di dunia ini, orang tuh kepingin rumahnya bagus. Orang itu kepingin tamannya bagus. Dia kepingin ada kolam renang, dia kepingin, ya engkau harus sungguh-sungguh semangat gitu. Nggak sekedarnya. Tapi tetap Nabi SAW mengatakan yang sesuai dengan kemampuan. Karena yang ditakutkan kalau orang memaksakan diri melebihi batas kemampuannya, akhirnya dia jadi, apa istilahnya bahasa Indonesianya? Dia jadi motung ya, dia jadi
Aduh enggak sudah. Jangan sampai seperti itu. Kalau dikatakan tadi, engkau ketahui kenapa engkau puasa 3 hari? Engkau puasa Syawal kenapa? 6 hari. Kenapa puasa sunnah nanti bulan Dzulqa'dah mau 3 hari? Itu seperti puasa 1 bulan. Hal inilah yang menyebabkan orang jadi semangat. Baca Quran. Kalau bicara sekedarnya, aduh aku baca yang penting baca 1 halaman. Engkau mampu loh 1 juz. Dan jiwa manusia itu perlu dibiasakan. Dan subhanallah. Tadi pagi anak olahraga. Di tempat fitness ada satu kawan yang dampingin anak. Dia ngatakan, Ustadz, kata dia, Ustadz harus nambah bobotnya. Berat yang diangkat harus nambah. Anak mampunya sekian loh. Iya, mampunya sekian, tambahi. Tambahi sedikit-sedikit. Jadi ada penambahan. Tapi penambahannya tidak langsung berat. Penambahannya sedikit. Begitu pula kita. Oh engkau mampu. Anak mampu alhamdulillah sholat duha. 2 rakaat. Coba 4 rakaat. Yang 2 sudah terpegang. Tinggal bagaimana meningkatkan. Dan engkau akan rasakan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Baca Quran seperti itu. Anak mampu alhamdulillah 1 halaman. Engkau tambah 2 halaman. Jadi bukan sekedarnya. Tapi semampunya. Karena sebagian orang itu. Yang penting saya sholat. Bukan yang penting. Kau punya kemampuan berapa. Maka selalu diingatkan dengan pahala-pahala yang Allah hendak berikan. Kemudian para ulama menyebutkan baca Quran. Karena membaca Al-Quran dengan artinya, dengan memahaminya, itu jadi motivasi buat kita. Seperti orang kalau baca buku, oh dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Engkau baca kitabullah yang merupakan firman Allah. Disuruh ceritakan bagaimana penghuni surga. Oh ternyata penghuni surga itu sedikit tidurnya umpamanya. Oh ternyata penghuni surga itu suka memaafkan orang lain. Dia termotivasi, aku harus maafin orang lain ya. Oh ternyata penghuni surga itu gak pemarah. Dia jadi nahan emosinya. Maka tolong dibaca Al-Qurannya dengan memahami dan menghayatinya. Insya Allah itu jadi motivasi. Jadi ibadahnya bukan sekedarnya. Tapi ibadahnya semampu. Hadza Allahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Belum ada suara yang terdengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Hong Kong pertanyaan yang kedua Ustaz. Siap. Ini masalah tentang di sini bekerja itu alhamdulillah dimudahkan. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah dalam segala hal. Dalam hal ibadah, baik wajib maupun sunnah. Masya Allah. Tapi semakin dimudahkan, hati itu semakin merasa was-was, takut kalau itu seperti ujian yang akhirnya membuat kita itu takut untuk pulang ke Indonesia, takutnya terlena di sini Ustaz. Nah, maksudnya gini Ustaz, apakah was-was ini termasuk datangnya karena kuatnya iman atau datangnya dari syaitan? Karena semakin dimudahkan, semakin takut, jauh dari jauh dari yang seharusnya dilakukan di rumah di Indonesia gitu bersama keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Bicara kemudahan dari sisi ekonomi, pekerjaan, cari fulusnya mudah, kemudian ibadah juga mudah di situ. Lalu sebagian orang jadi takut pulang ke negeri kita. Anda melihat ya rata-rata teman-teman yang merantau ke luar negeri khususnya, dia jadi takut pulang ke Indonesia. Ketakutan itu mungkin sebagian dari sisi ibadah. Kalau dia ternyata di tempat kerja mendapatkan fasilitas ibadah yang mudah sekali. Dia takut pulang ke kampungnya, nanti dia terpengaruh dengan kondisi yang ada. Sehingga ibadah dia akan berkurang. Apalagi di kampung dia jauh dari sunnah umpamanya. Ya. Banyak kemaksiatan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Itu jadi dia takut dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutan atau kekhawatiran masalah ekonomi. Karena dia berpikir kalau anak di sini mudah sekali. Di Indonesia anak mau kerja apa, ini, itu, macam-macam. Nah,
Rasa takut ini boleh jadi dari setan. Karena masalah keimanan dia. Yang ngasih rizki itu Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan kekuatan bagi dia untuk beribadah itu Allah Azza wa Jalla. Dan seorang muslim berpikirnya bukan mau santai. Dia harusnya berjuang. Kalau mau dikatakan, ini kalau bicara ada hal wajib, ada hal sunnah lagi ya. Umumnya dia wajib pulang. Dia wajib pulang. Kenapa? Oh, dia wajib berbakti sama orang tuanya. Atau dia wajib, dia punya anak-anak di negerinya. Dia harus mendidik anak-anak tersebut. Kan ada beberapa orang yang bekerja itu, dia lebih nyaman bekerja cari duit daripada bekerja menjadi seorang ibu. Harus mendidik anaknya, capek ngurusin anak itu. Disitulah pahala dia. Dan jangan khawatir. Maksudnya kekhawatiran itu ya ujian dari Allah yang membuat kita seharusnya kembali kepada Allah. Bukan akhirnya kita, sudah anak daripada nanti bermasalah asan di sini saya. Enggak. Tolong perhatikan ada hal-hal yang jadi kewajiban, ada hal-hal yang lebih utama, yang tentunya ujiannya lebih berat. Semoga hal itu menjadi penyemangat kita untuk pulang ke negeri kita. Ketika bingung, musyawarah, setelah musyawarah istikharah. Atau istikharah baru kemudian musyawarah. Minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan rizki kepada kita di sebuah tempat, dia juga yang akan memberikan rizki di tempat lain. Rizki kita sudah dijamin. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, gimana Ustaz untuk putaran ketiga? Waduh, Kak. Wis habis waktunya mau ngajar Kak Evi. Iya deh Kak Evi ya. Jazakallah khair semuanya. Barakallahu fiik jamaah. Semoga kita bisa terus beribadah ya. Cari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang senantiasa mengingatkan ya. Kemudian baca tentang bagaimana perjuangan para salafus saleh ya. Bagaimana mereka berjuang beribadah. Itu akan memotivasi kita. Tapi kalau kita melihat kepada yang di bawah kita, maka kita akan merasa sudah lebih baik dari dia. Padahal ke surga ini derajatnya ke atas bukan ke bawah. Maka lihatlah kepada derajat-derajat yang tinggi agar semangat untuk meraihnya. Dan terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar.